Selamat malam Pak, saya atas nama Raymondus Rani, Prodi Pendidikan Musik semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang saya ambil yakni pembelajaran kontekstual. Adapun pengertian dari pembelajaran kontekstual, di mana menurut sumber Jurnal Kependidikan dan Sosial Kebudayaan, model pembelajaran kontekstual adalah konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kontekstual yakni 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Kemudian yang kedua, pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dan mampu menerapkan. 3. Peserta didik lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang 4, meningkatkan kreativitas peserta didik yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkan. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran kontekstual dilansir dari sumber jurnal Gria Cendikia, di mana yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna. Kemudian yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan siswa untuk semua topik guru untuk semua topik yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, mampu menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kelompok diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang dilakukan. Yang keenam, membiasakan anak untuk melakukan refleksi diri setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang ketujuh, melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. Strategi yang dilakukan dalam pembelajaran kontekstual dilansir dari sumber jurnal pendidikan dasar, yakni yang pertama relatif atau menghubungkan, experiencing atau mengalami, applying atau menerapkan, cooperating atau bekerja sama, transferring atau memindahkan. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual yakni diambil dari jurnal kependidikan. A. Kontrivisme atau kontrivisium visual. B. Bertanya atau questioning. C. Inquiry atau inquiry. D. Masyarakat belajar atau learning community. E. Pemodelan atau modeling. F. Refleksi atau reflection. Dan terakhir penilaian autentik atau authentic assessment. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kontekstual, yakni yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan dari pembelajaran kontekstual, di mana A. Memberikan kesempatan pada siswa untuk maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. B. Siswa dapat berpikir kritis dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah. Oleh guru dapat lebih kreatif. C. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. D. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. E. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian adapun kelemahan dari pembelajaran strategis pembelajaran kontekstual, yakni yang pertama, dalam pemilihan informasi materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam tingkat itu, kemampuan siswa berbeda-beda sehingga guru kesulitan dalam menentukan pelajaran karena tingkat atau daya tangkap siswa tidak sama. Kemudian B. Tidak efisien karena
dilihat dari faktor-faktor yang agak lama dalam proses pembelajaran, mode CTL akan nampak jelas. Siswa yang memiliki kemampuan dan siswa yang tidak memiliki kemampuan, yang kemudian akan menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang akan kemampuannya atau daya tangkap. C. Bagi siswa yang tertinggal proses pembelajaran dengan kegiatan ini akan terus-menerus tertinggal dan sulit untuk mengerti. D. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkannya kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan CTL ini. Kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lesan akan mengalami kesulitan sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. E. Pengetahuan yang didapat setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Jadi dalam hal ini, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri, mencari informasi, mengamati fakta dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Sekian dan terima kasih, Pak.